Ketemu lagi, kali ini kita akan belajar mengenai abstraction pada pemrograman Java. Nah, kelas abstraction itu nanti kita menggunakan keyword yang namanya abstract sebelum penulisan sebuah kelas. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang abstraction class dan abstraction method. Nah, untuk kelas abstraction sendiri yaitu kelas yang tidak dapat langsung dibuat objek. Jadi kita tidak bisa membuat objek dari kelas abstrak. Nah, jadi kelas abstrak itu harus kita turunkan dulu atau kita extend ke kelas implementasinya. Nah, baru nanti semua metode yang ada di dalam kelas tersebut harus di-override ke dalam kelas implement tersebut. Nah, baru dari kelas implement itu atau kelas sub parent kelas subnya, subkelasnya kita baru bisa membuat objek. Nah, di dalam kelas abstrak sendiri itu kita bisa memasukkan metode dengan abstrak ya, atau kita bisa membuat metode abstrak. Tetapi kita juga bisa membuat metode yang enggak abstrak ya, jadi metode yang biasa. Nah, dalam sebuah kelas ketika ada metode abstrak di dalamnya, maka kelas tersebut harus dibuat abstrak. Nah, tetapi di dalam sebuah kelas abstrak itu tidak semua metode harus abstrak. Jadi kita bisa memasukkan metode yang tidak abstrak di dalam kelas abstrak. Contoh saja seperti ini, kita bikin kelas. Nah, di sini kita langsung bikin Java class. Kita bikin kelas namanya mahasiswa. Nah, kelas ini kita ubah menjadi kelas abstrak dulu. Nah, tinggal kita tambahkan di sini abstrak. Nah, jadi kelas ini dia sudah jadi kelas abstrak. Nah, di dalam kelas abstrak itu kita bisa membuat metode abstrak juga. Abstrak void hitung. Nah, misalkan seperti ini. Bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, ini cara penulisan kelas abstrak. Jadi kita tidak bisa memasukkan sebuah blok kode di dalam metode. Jadi kita hanya bisa bikin seperti ini. Nah, nanti untuk blok kode itu akan di override di dalam subparentnya, subkelasnya, maaf, ada di dalam subkelasnya. Nah, di dalam kelas abstrak itu kita tidak harus membuat metode yang abstrak ya. Jadi kita juga bisa membuat metode yang lain. Void, misalkan kita bikin nama ya seperti ini. String nama. Nah, tutup. Nah, misalkan di sini kita akan mencetak hello nama. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika kita membuat metode yang bukan abstrak, kita bisa menambahkan blok kode di sini ya. Nah, jadi tidak seperti kelas ya, metode yang abstrak. Kalau metode yang abstrak, kita tidak bisa menambahkan blok kode di sini. Nah, kemudian kita buat satu kelas lagi. Nah, kita sebut ini kelas mahasiswa IMPL. Nah, ini untuk implementasi dari kelas abstraknya ya. Untuk namanya sih terserah. Nah, di sini kita extend kelas mahasiswa. Nah, perhatikan di sini dia muncul error ya. Jadi kelas yang ada di
metode yang ada di dalam kelas mahasiswa ini dia minta di override ya, yaitu yang void hitung ini yang abstrak. Nah, kita pilih implement all abstract method. Nah, seperti ini. Jadi kelas abstrak itu nanti ketika kita turunkan ke implementasinya atau ke subkelasnya, dia nanti akan memaksa untuk diimplementasikan di situ. Atau istilahnya di override ya. Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, baru di sini kita bisa memasukkan blok kodenya. Nah, kita bikin system out print di sini. Misalkan total plus total. Nah, di sini kita bikin rumus dulu. int total sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk metode yang ini, yang void nama, ini kita tidak perlu mengimplementkan di sini ya. Karena dia itu bukan abstrak, jadi kita tidak harus atau tidak wajib override ke sini. Nah, kemudian coba kita bikin objek dari kelas tersebut. Nah, ini ada mahasiswa. Coba kita bikin objek dari kelas mahasiswanya langsung. Mahasiswa M new mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Dia tidak mau atau tidak bisa kita bikin sebuah objek. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah objek, yaitu kita melalui mahasiswa IMPL-nya. Jadi jangan kelas abstraknya yang kita bikin objek. New. Nah, seperti ini. Baru kita panggil metodenya hitung. M hitung. Oh, maaf, ini dia beda ini ya. Beda package. Jadi di sini kita tambahkan public supaya bisa diakses dari package lain. Nah, seperti ini. Titik hitung. Nah, bilangan yang pertama misalkan kita masukkan 20, yang kedua 5. Nah, kemudian kita coba panggil metode satunya, yaitu metode nama ya. Nah, ini namanya misalkan Nur Hidayat. Nur Hidayat. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan untuk metode nama ini kan di mahasiswa UMPL dia tidak ada, tapi dia posisinya ada di kelas abstrak mahasiswanya ya. Tapi kita bisa langsung akses karena mahasiswa IMPL ini adalah implementasi dari kelas abstrak mahasiswa ini ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke sana. Kita bisa langsung akses metode yang ada di dalam kelas abstraknya. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Total 25 Hello Nur Hidayat ya. 25 ini didapat dari 20 ditambah 5. Di mana prosesnya ada di dalam kelas mahasiswa IMPL. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk nama ini ya, dia akan langsung dilempar ke sini ya. Nah, metodenya ada di sini. Tapi tetap dia melalui ini ya, kelas mahasiswa IMPL atau objek dari kelas mahasiswa IMPL ini. Seperti itu caranya ya. Jadi untuk abstraction itu caranya seperti itu. Jadi bisa kita terapkan nanti. Biasanya kita kelas abstrak ini bisa untuk membuat mapping method ya. Jadi mapping method untuk sebuah form. Misalkan di dalam form mahasiswa itu nanti kita mau membuat metode apa saja. Misalkan simpan, hapus, edit, delete ya, tampil data,
Terus nanti ada metode seperti ini, misal hitung umur ya, ataupun metode naik kelas atau metode apa ya, itu nanti bisa dibikin kelas abstraknya dulu. Baru nanti diimplementasikan ke dalam sebuah kelas lagi ya. Bisa seperti itu. Ya, untuk pembahasan abstraction pada pemrograman Java cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.